dari kelompok 7. Saya Ulfa Mekia. Saya Musrianto. Dan saya Nianita. Kami akan berdiskusi tentang anemia. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin atau sel darah merah di dalam tubuh kurang dari normal. Untuk wanita dewasa dikatakan anemia jika hemoglobin kurang dari 12 dan pada pria jika kurang dari 13. Tanda dan gejala anemia antara lain seseorang terlihat pucat, kemudian sering merasa lelah atau sering mengantuk, sering sakit kepala, pusing keliengan, jantung berdebar, dan sulit berkonsentrasi. Anemia terdiri dari berbagai jenis tergantung dari penyebabnya. Contohnya anemia kekurangan zat besi, kemudian kekurangan asam folat atau vitamin B12, anemia akibat perdarahan, anemia pada penyakit kronis, serta anemia hemolitik. Seseorang beresiko terkena anemia jika mengkonsumsi nutrisi yang tidak tepat. Contohnya, jarang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau asam folat. Kemudian ada juga penyakit anemia yang diturunkan dari keluarga, contohnya talasemia. Atau orang-orang yang memiliki penyakit kronis, contohnya gangguan ginjal ataupun penyakit autoimun. Langkah pertama untuk mengatasi anemia tentunya adalah dengan mencari tahu penyebab anemianya, sehingga pengobatannya dapat diberikan lebih tepat sesuai dengan penyebabnya. Pada kasus-kasus di mana kadar hemoglobin sangat rendah sehingga dapat mengganggu fungsi organ vital, dokter akan memberikan transfusi darah untuk meningkatkan kadar hemoglobin lebih cepat. Hemoglobin merupakan bagian dari sel darah yang berperan membawa oksigen ke seluruh tubuh, sehingga bila kadarnya rendah dapat mengganggu kerja berbagai organ vital. Ini menarik sekali deh. Jadi ingat waktu dulu aku kena anemia. Persis kayak di video ini. Rasanya sering pusing, lemas. Nggak jelas kenapa. Iya, saya juga sering dengar kata anemia, tapi saya belum tahu persis apa itu anemia dan apakah anemia itu berbahaya. Wah, saya kira kalau sering pusing dan lemas itu aku kira cuma gara-gara gangguan kurang tidur, dan tapi ternyata anemia bisa juga seserius itu. Iya betul. Dulu saya pikir sama kayak kamu, Agus. Cuma karena kurang tidur atau kurang istirahat. Tapi setelah saya periksa ke dokter saya, ternyata anemia itu karena kekurangan zat besi. Zat besi, jadi itu penyebabnya. Saya juga sering merasa lelah. Apakah saya juga kena anemia? Bisa jadi, apalagi kalau kamu sering merasa lemas tanpa sebab jelas, pucat atau mudah capek. Saat itu dokterku bilang kalau zat besi itu penting buat produksi hemoglobin di dalam sel merah. Nah, kalau zat besi kurang, tubuh kita jadi kekurangan oksigen. Wah, jadi tubuh kita kayak baterai yang cepat habis kalau kita kurang mengonsumsi zat besi. Ya, bisa dibilang begitu. Kalau kekurangan zat besi, tubuh kita jadi tidak punya cukup energi untuk beraktivitas. Saya juga sering merasa lelah, apalagi pada saat menstruasi. Apa mungkin itu juga menjadi tanda anemia? Iya, bisa sekali. Apalagi wanita yang sedang menstruasi sering kehilangan banyak darah. Itu bisa menyebabkan anemia. Karena sel darah merah berkurang, kamu sebaiknya cek ke dokter atau minimal cek darah terlebih dahulu. Dan jadi cewek lebih rentan terkena anemia.
Nah, betul, wanita terutama yang sedang menstruasi, hamil, atau menyusui lebih rentan terkena anemia. Selain itu, anak-anak dan orang tua juga rentan terkena anemia. Jadi bukan hanya orang dewasa saja ya. Sepertinya saya perlu untuk memperhatikan asupan zat besiku. Dan terus bagaimana cara menangani anemia selain makan bayam? Bayam memang bagus, tapi bukan satu-satunya. Kalian bisa mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti ikan, daging merah, hati, kacang-kacangan, dan sayuran seperti bayam tadi. Tapi yang paling penting jangan lupa vitamin C, karena itu membantu penyerapan zat besi. Berarti kayak jeruk, tomat, dan buah-buahan lain yang asam. Benar, makanan dengan vitamin C bisa membantu tubuh untuk menyerap proses zat besi lebih baik. Terus buat yang tidak suka makan daging, alternatifnya seperti dari sumber nabati, kacang-kacangan atau tahu. Jadi nggak harus daging ya? Oke. Iya, tapi kamu harus pintar-pintar mengombinasikan makananmu. Misalnya makan tahu sama sayuran yang kaya vitamin C, agar zat besinya bisa terserap dengan baik. Penting banget ini, kalau tidak cukup asupan zat besi, dampaknya bisa berbahaya. Iya, anemia yang dibiarkan terlalu lama bisa mengganggu fungsi organ tubuh, terutama untuk jantung karena harus bekerja dengan keras untuk mengangkut oksigen. Dan tapi ada juga orang bilang anemia itu nggak seserius itu. Apakah itu mitos atau fakta? Itu mitos, anemia tidak boleh dianggap enteng. Kalau anemianya ringan, mungkin bisa diperbaiki dengan perbaikan pola makan. Nah, kalau anemianya lebih parah, bisa membutuhkan pengobatan khusus dan bisa berbahaya kalau tidak diobati. Iya, apalagi kalau sudah sampai menyebabkan kerusakan pada organ seperti yang kamu jelaskan tadi. Betul sekali, anemia bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Jadi, penting untuk menyadari gejala sejak awal. Wah, aku jadi lebih paham soal anemia sekarang. Dan kayaknya habis ini aku harus makan lebih banyak sayur-sayuran dan jeruk. Kesimpulannya, anemia adalah penyakit yang tidak bisa diremehkan karena bisa saja penyebabnya dari berbagai macam hal. Tapi pencegahannya juga mudah dengan menjaga pola makan sehat dan seimbang. Dan jangan lupa kalau sering merasa lelah atau pusing, yang terus-menerus segera cek ke dokter. Iya, kita harus jaga kesehatan agar supaya nggak terkena anemia. Siap-siap stok bayam dan jeruk. Bagus Agus, terima kasih untuk kalian berdua yang sudah mau berdiskusi seru tentang anemia ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang nonton juga. Terima kasih sudah menonton.